informasi ataupun arah kebijakan atau hal-hal lainnya yang kiranya sangat bermanfaat buat kita, khususnya sesuai dengan tema yang ada masalah ketahanan pangan. Kalau flashback kemarin pada saat kami bicara banjir, Waju ini sebetulnya salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, dan kemudian produksi panennya itu kita dua kali dalam setahun, dan 80% kita tak ada hujan, 20%-nya pengairan. Jadi satu kali panen itu sekitar 800 ribu ton. Kondisi normal, baik-baik saja, tidak ada musuh, tidak ada angin naik. Yang kemarin tahun lalu ada musuh kita 600 ribu ton, ada musuh tahun lalu 600 ribu ton, jadi kami menghasilkan kurang lebih 400 ribu ton beras minus kata lain. Kalau dua kali panen kita sekitar 1,2 sampai 1,4 juta ton beras. Nah, itulah kondisi Wajo saat dari pemerintah pusat 5 kalau salah. Nah, kita di Sulsel meskipun kita tapi sudah cukup lumayan lah, karena range-nya itu kan adalah kalau rata-rata nasional biasa, mudah-mudahan kita bisa mencapai angka 2,5 atau 2,6 di bulan Februari Maret itu semuanya paling tinggi beras. Jadi kita seperti anak ayam yang matang berber itu musim kemarau lah. Nah, terjadi pergeseran iklim, dan tentu kita harus antisipasi bersama strateginya seperti apa, dokumen rencana dan anggarannya seperti apa. Oleh karenanya itu mungkin kedatangan Bapak Ibu dari DPRD Provinsi, Pansus, dan Pak Kadis bisa memberikan kita beberapa perspektif bagaimana kita mengelola pencadangan pangan ini dan menghadapi kondisi iklim yang sangat dinamis, dan kemudian El Nino yang di depan mata yang kemungkinan akan terjadi. Mungkin itu Bapak beberapa hal yang perlu kami ungkapkan. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu, semoga betah. Itu masalah tanggap darurat. Akhirnya kita akan mengeluarkan cadangan pangan kita ke beberapa kecamatan. Itu hanya kendala-kendala kami alami, sehingga kita harus membagi ke beberapa ke anggota keluarga yang harus kita besarannya, karena kita melihat bahwa kemampuan kita memang sangat terbatas, sedangkan kemarin yang kena bencana memang besar, sehingga kita memang atur mungkin 10 kilo per keluarga dulu untuk dibagikan untuk tahap pertama, dan tahap selanjutnya kita akan kembali lagi. Barangkali sempat sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Bahkan payung ataupun keyakinan dari sisi regulasi, berapa kondisi ideal cadangan pangan itu. Misalnya kita bentangan sawah kita sekian, penduduk kita sekian, jadi untuk satu kabupaten itu minimal cadangan pangan itu sekian ton. Jadi harus ada standarisasi itu sebetulnya. Kalau seandainya bunyi itu mungkin akan lebih baik sebagai bagian dari pembinaan nanti, atau tentunya banyak bantuan hanya cuma kepakai 30 ton. Nah, artinya sesungguhnya 76 ton dan pemakaian 30 ton serta bantuan lain itu kan kita hanya bagikan kondisi minimalis ke korban, hanya 10 kilo per kakak. 10 kilo itu kan sedikit sebenarnya. Nah, artinya perlu kita naikkan rasio kewajiban dalam tanda kutip mencadangkan sejumlah berapa dan bagaimana pengadaannya, mekanismenya dengan Bulog. Mungkin Pak Kabulog nih, Pak pamer 171 ton. Karena berdasarkan 15 tahun 2003. Iya, dengan perhitungannya dari jumlah penduduk dan jumlah produksi. Berarti kita di bawah rata-rata berarti di sini. Kami sudah 45% pun dari ya standar minimalnya harusnya sejumlah itu berdasarkan hitungan yang ada di dalam PP. Ya, kita mencoba mendekati itulah. Bapak Bupati, Pak Ketua Pansus DPRD Provinsi Sulsel, Pak Kadis Cadangan Pangan Provinsi, Bapak Ibu anggota Pansus Provinsi maupun Kabupaten Wajo, dan para peserta rapat yang kami hormati. Sungguh satu kesenangan bagi kami hari ini bisa berkumpul dengan bapak-bapak semua. Fungsi dan peran Bulog ada 3, itu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Dan kita bicara mengenai ketahanan pangan, berarti kita bicara di ranah ketersediaan. Kami dari Bulog sendiri, terutama dengan di Kabupaten Wajo, kami sangat bersyukur kerjasamanya cukup terjalin. Jadi penyediaan stok ini dari data yang saya ke sini, kurang lebih dari tahun 2016 itu stok itu sudah ada di gudang Wajo. Dan
posisi di tahun 2024 awal itu Kabupaten Wajo membeli kurang lebih 50 ton dengan sisa stok di tahun 2003 kurang lebih 20-an dari total 76 ton. Kami sih pada dasarnya sangat berharap kita ada minimal penyerapan terutama dalam menjaga cadangan stok. Kami punya gudang kurang lebih ada 5 lokasi gudang dengan kapasitas rata-rata cukup 1.000 ton. Jadi dibanding dengan angka produksi di Wajo sangat jauh. Tapi kami berharap kami sebagai alat negara kita sama-sama mau menjaga itu. Jika berkenan minimal harapan kita, saya awal kesini tahun 2023 Agustus saat kita bersosialisasi dengan mitra di semester 2 itu cukup susah. Kami menyerap. Sampai kami permohonan ke mitra itu sangat susah untuk mendapatkan beras ini Pak Kadis ada. Sampai kami, saya dari NTT mau belajar di Sulsel tidak bisa dapat peluang. Tapi alhamdulillah di 2024 awal itu cukup luar biasa penyerapan kami. Kami di 2024 ini kami menyerap kurang lebih 10.000 ton. 10.000 ton itu cukup luar biasa buat kami karena angka itu cukup membuat kita saat ini menjaga cadangan pangan dengan posisi stok kami saat ini kurang lebih 7.700 ton. Dengan angka estimasi cadangan stok itu bisa sampai dengan 7 sampai 8 bulan. Jadi Bapak Ibu yang kami sangat berharap dukungan dari Pemda sendiri, bagaimana minimal penyerapan beras yang disiapkan di Bulog sehingga sesuatu dibutuhkan selalu ada. Nah, kondisi yang harus kita saat ini, yang harus kita sepakati adalah mengenai pelepasan tadi. Tadi saya agak sedikit kasih kata bintang mengenai pelepasan karena semakin lama kita simpan atau semakin lama kita keluarkan barang, memang perputaran itu ada terus. Tapi kalau dari sisi ini penyimpanannya otomatis ada biaya dan lain-lain. Sewaktu ada perubahan harga, otomatis ada perubahan. Jadi di saat perubahan harga itu yang berkurang adalah kuantum karena menyesuaikan dengan harga saat harga naik seperti itu. Jadi kami berharap yang paling utama adalah masa pelepasan itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Demikian, terima kasih. Beras di Wajo ini secara tradisional itu kan dijemur, kemudian digiling. Nah itu kadar airnya tinggi. Tapi ada alat, apa namanya? Yang dryer itu yang bisa membuat kadar airnya sedikit, sehingga daya tahan berasnya lebih lama. Yang semula cuma 3 bulan kalau dikelola secara konvensional, kalau dengan dryer mungkin bisa lebih dari 3 bulan. Nah ini yang membuat beras kita banyak lari ke tempatnya Pak Kadis, karena dryer di sana lebih banyak. Jadi dryer yang 3 ton ada berapa ini? 2016 itu barang nggak beli baju Bulog. Itu kalau kita bicara Thomason. Nah saya nggak tahu Wajo karena ini di 2023, tapi kan perdanya. Tapi cadangan pangannya kan sudah ada sebelum ada perda ini, atau memang baru ada dicadangkan di 2023? 2016 ya, perdanya yang baru. Nah, berarti kan ini barang ada. Yang saya maksudkan adalah di sini begini. Siapa yang bisa menjamin bahwa ketersediaan stok pangan kita adalah sesuai dengan yang ada di sini? Mengingat tadi Bulog menyampaikan bahwa harga kan fluktuatif. Ya, yang barusan beras naik sekali, cadangan kita kan pasti merosot sekali. Karena kita tidak berbicara jumlahnya, kemasannya gitu loh. Menurut Pak Kadis, di tahun 2016 sampai kemarin kita ngasih anggaran 1M ya Pak ya, tambahan. Itu cadangan kita berapa Pak? Masih 140 sejak awal. Tapi kan ini harga berubah dan berubah terus gitu loh. Dan Bulog menyampaikan kan gitu. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa cadangan kita bukan 140, pasti di bawahnya lah Pak. Pasti di bawahnya. Memang kita di atas itu. Pansus penyelenggaraan cadangan pangan di Sulawesi Selatan. Yang pertama kita menganggap bahwa salah satu kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo ini lebih dulu telah membentuk sebuah peraturan tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan. Yang kedua, ya kami berbagi informasi di Kabupaten Wajo ini bagaimana mempersiapkan cadangan pangan karena ini kepentingan daerah yang sekaligus bagian dari perhitungan inflasi daerah.
Dan yang ketiga ya tentu kita berharap dari salah satu lumbung pangan Sulawesi Selatan kan ada di Wajo. Dengan kondisi itulah kami datang ke Wajo dan bisa diterima langsung oleh Pak PJ beserta jajaran pemerintah Kabupaten Wajo. Saya kira itu. Ya? Ya provinsi ini kan baru mempersiapkan untuk penyiapan perda cadangan pangannya. Saya kira itu.